Putin belum tamat, ini senjata baru Rusia serang Ukraina. Российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение 3 суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий. Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки вооруженным силам Украины, в том числе прямыми поставками различных видов вооружения. Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Russland das alles nur noch viel schlimmer. Er hat von Anfang an die Situation komplett unterschätzt, den Widerstand und den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch die Geschlossenheit und Entschlossenheit der Freunde der Ukraine. Rusia memiliki senjata baru menyerang Ukraina. Negeri ini berhasil menambah 200.000 pasukan untuk segera diterjunkan di medan perang. Mereka didapat dalam 2 pekan melalui kebijakan mobilisasi alias wajib militer pemerintah Presiden Vladimir Putin. Ini guna menopang kembali pasukan Moskow dalam perang dengan Kiev pasca kekalahan yang terus terjadi. Sampai hari ini lebih dari 200.000 orang telah masuk tentara, tegas Menteri Pertahanan Moskow Sergei Shoigu, dikutip AFP Selasa 4 Oktober 2022. Mereka yang dimobilisasi sedang dilatih di 80 tempat pelatihan dan 6 pusat pelatihan, tambahnya. Shoigu sendiri meminta komandan militer untuk semakin mempercepat perekrutan. Targetnya 300.000 orang akan diterjunkan dalam perang. Melakukan pelatihan tambahan dengan di bawah bimbingan perwira dengan pengalaman tempur. Orang yang dimobilisasi akan dikirim ke zona pertempuran setelah pelatihan dan koordinasi tempur. Sebelum mobilisasi Kremlin ini telah menimbulkan eksodus pria usia militer dari Rusia, ribuan melarikan diri ke banyak negara. Di Kazakhstan misalnya 200.000 orang telah menyeberang ke dalamnya dalam 2 minggu. Putin sendiri turun tangan menenangkan ketakutan warga dan mendesak pihak berwenang memperbaiki kesalahan dalam perekrutan mobilisasi. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan seluruh masyarakat, termasuk jajaran pemerintah Rusia untuk berhati-hati dengan Putin. Ia memperingatkan Rusia bahwa mereka akan dibunuh satu persatu selama Putin berkuasa. Zelensky memaparkan hal ini dapat terjadi jika Rusia gagal melakukan misi mereka di Ukraina. Dengan dalih tersebut, Putin dapat menghukum ringan hingga berat para anggota pemerintahannya. Ini adalah bel pertama yang harus didengar di semua tingkat pemerintahan Rusia, kata Zelensky seperti dikutip dari Roya News. Sampai Anda semua menyelesaikan masalah dengan orang yang memulai perang tidak masuk akal melawan Ukraina ini, Anda akan dibunuh satu persatu. Dijadikan kambing hitam karena tidak mengakui bahwa perang ini adalah kesalahan sejarah bagi Rusia, tambahnya. Peringatan dari Zelensky bukan tanpa sebab. Setelah pihak Rusia dipukul mundur pasukan Ukraina, Putin mulai memberikan keputusan-keputusan yang dianggap aneh. Salah satunya adalah Putin memecat Wakil Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Bulgakov beberapa waktu lalu. Keputusan ini diambil karena pasukan Rusia mulai goyang selama 2 minggu terakhir. Mobilisasi juga termasuk pasalnya warga yang tak punya bekal kemampuan berperang, besar kemungkinan akan kehilangan nyawa. Perang Rusia ke Ukraina sudah berlangsung selama 7 bulan. Ukraina disebut mulai merebut kembali beberapa kota termasuk yang terbaru Liman. Perang telah membuat sedikitnya 5.000 korban tewas di data PBB. Dari data Agustus, 13 juta orang sudah mengungsi dari Ukraina. Gawat, Putin sudah siap tekan tombol nuklir usai Rusia diejek. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia tengah menghadapi masalah kekurangan amunisi, khususnya rudal presisi tinggi, sehingga Moskow menggunakan rudal S-300 yang dirancang untuk menembak jatuh target udara untuk menyerang objek darat. Hal ini terlihat pada 30 September di mana pasukan Rusia menyerang konvoi kendaraan sipil yang mengevakuasi Zaporizhia. Rudal pertahanan udara jarak jauh Rusia kemungkinan digunakan dalam insiden ini. Stok rudal Rusia kemungkinan besar terbatas dan merupakan sumber daya bernilai tinggi yang dirancang untuk menembak jatuh pesawat modern dan rudal yang masuk, daripada untuk digunakan melawan target darat, kata intelijen Inggris. Penggunaannya dalam peran serangan darat hampir pasti didorong oleh kekurangan amunisi secara keseluruhan, terutama rudal presisi jarak jauh, tambahnya.
Pada saat yang sama, perhatian tertuju pada fakta bahwa pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian pencaplokan untuk wilayah Ukraina yang direbut termasuk wilayah Zaporizhia. Rusia mengeluarkan aset militer yang berharga secara strategis dalam upaya untuk mencapai keuntungan taktis dan dalam prosesnya membunuh warga sipil yang sekarang diklaim sebagai warganya sendiri. Laporan itu menyimpulkan. Seperti diberitakan pada 30 September, pasukan Rusia menembaki konvoi kendaraan sipil yang mengevakuasi Zaporizhia. Serangan itu merenggut 30 nyawa warga sipil, melukai hampir 90 orang. Menteri Dalam Negeri Denis Monastirki mengatakan Rusia telah menggunakan rudal S-300 yang dimodernisasi. Meski dianggap kekurangan rudal, Putin masih memiliki senjata lainnya yakni nuklir. Namun Putin dilaporkan tidak akan meluncurkannya kecuali jika lawannya memulai lebih dahulu. Zelensky memaparkan hal ini dapat terjadi jika Rusia gagal melakukan misi mereka di Ukraina. Dengan dalih tersebut, Putin dapat menghukum ringan hingga berat para anggota pemerintahannya. Ini adalah bel pertama yang harus didengar di semua tingkat pemerintahan Rusia, kata Zelensky seperti dikutip dari Roya News. Sampai Anda semua menyelesaikan masalah dengan orang yang memulai perang tidak masuk akal melawan Ukraina ini, Anda akan dibunuh satu persatu. Dijadikan kambing hitam karena tidak mengakui bahwa perang ini adalah kesalahan sejarah bagi Rusia, tambahnya. Peringatan dari Zelensky bukan tanpa sebab. Setelah pihak Rusia dipukul mundur pasukan Ukraina, Putin mulai memberikan keputusan-keputusan yang dianggap aneh. Salah satunya adalah Putin memecat Wakil Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Bulgakov beberapa waktu lalu. Keputusan ini diambil karena pasukan Rusia mulai goyang selama 2 minggu terakhir. Mobilisasi juga termasuk pasalnya warga yang tak punya bekal kemampuan berperang, besar kemungkinan akan kehilangan nyawa. Perang Rusia ke Ukraina sudah berlangsung selama 7 bulan. Ukraina disebut mulai merebut kembali beberapa kota termasuk yang terbaru Liman. Perang telah membuat sedikitnya 5.000 korban tewas di data PBB. Dari data Agustus, 13 juta orang sudah mengungsi dari Ukraina. Gawat, Putin sudah siap tekan tombol nuklir usai Rusia diejek. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia tengah menghadapi masalah kekurangan amunisi, khususnya rudal presisi tinggi, sehingga Moskow menggunakan rudal S-300 yang dirancang untuk menembak jatuh target udara untuk menyerang objek darat. Hal ini terlihat pada 30 September di mana pasukan Rusia menyerang konvoi kendaraan sipil yang mengevakuasi Zaporizhia. Rudal pertahanan udara jarak jauh Rusia kemungkinan digunakan dalam insiden ini. Stok rudal Rusia kemungkinan besar terbatas dan merupakan sumber daya bernilai tinggi yang dirancang untuk menembak jatuh pesawat modern dan rudal yang masuk, daripada untuk digunakan melawan target darat, kata intelijen Inggris. Penggunaannya dalam peran serangan darat hampir pasti didorong oleh kekurangan amunisi secara keseluruhan, terutama rudal presisi jarak jauh, tambahnya. Pada saat yang sama, perhatian tertuju pada fakta bahwa pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian pencaplokan untuk wilayah Ukraina yang direbut termasuk wilayah Zaporizhia. Rusia mengeluarkan aset militer yang berharga secara strategis dalam upaya untuk mencapai keuntungan taktis dan dalam prosesnya membunuh warga sipil yang sekarang diklaim sebagai warganya sendiri. Laporan itu menyimpulkan. Seperti diberitakan pada 30 September, pasukan Rusia menembaki konvoi kendaraan sipil yang mengevakuasi Zaporizhia. Serangan itu merenggut 30 nyawa warga sipil, melukai hampir 90 orang. Menteri Dalam Negeri Denis Monastirki mengatakan Rusia telah menggunakan rudal S-300 yang dimodernisasi. Meski dianggap kekurangan rudal, Putin masih memiliki senjata lainnya yakni nuklir. Namun Putin dilaporkan tidak akan meluncurkannya kecuali jika lawannya memulai lebih dahulu.